always found in your love all of my days. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Jesus, you're all that I want, all that I need. I give all that I have, all I hold dear. I'm running to you. You're my reason to live. You're my hope, my strength. I'll trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. All my fears and my doubts have left in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. All my fears and my doubts have left in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You're my hope, my strength. I'll trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I'll trust in your name, the love of my life. So I'll lift my hands in praise. I will sing the love of my life. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah perayaan Paskah. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini, dan mari bersama kita berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu, kami datang kepadamu membawa pujian syukur, limpah banyak terima kasih untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama Tuhan pada hari ini, bukan oleh kekuatan dan gagahnya kami Tuhan, tapi oleh kemurahan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami.
Suci, kuduskan, dan layakkan kami Tuhan. Kami menolak Tuhan pekerjaan kuasa gelap di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari umat tebusan Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi akan terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari umat Tuhan katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. 1, 2, 3. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari umat Tuhan dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa.
berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi ya, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi sama-sama. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Selamat teman buat Tuhan, haleluya. Tuhan. Praise God, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita anggap pujian ini hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Dan hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, setelah kita berpujian ini, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Mari sekali lagi kita berpujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk karya-Mu dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mengimani dan mengamini doa syafaat yang akan kita naikkan bersama. Dan saya rindu kita semua yang di rumah untuk bergandengan tangan sepakat dalam kita menaikkan doa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh merayakan kemenangan, kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus Tuhan. Dan juga kami dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat, bahkan tipu daya dari si iblis Tuhan. Kami berdoa biar darah-Mu yang kudus Tuhan menyelimuti setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkati Tuhan rumah tangga, berkati sekolah, pekerjaan, dan apapun semua yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi medical staff Tuhan, bagi mereka yang bekerja menangani pasien-pasien Tuhan di hospital-hospital Tuhan, baik dokter, nurse. Kami berdoa Tuhan kekuatan daripada-Mu, kemampuan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon darah Yesus Tuhan menyelimuti kehidupan mereka Tuhan, menutup bungkus mereka Tuhan, supaya mereka pun dijauhkan dari virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka, dalam mereka menangani setiap pasien Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi pasien-pasien Tuhan yang terkena Tuhan pandemik ini Tuhan. Kesembuhan hanya datang daripada-Mu. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan bagi orang-orang yang terkena Tuhan virus corona ini Tuhan. Bekerjalah dalam setiap kehidupan mereka. Percaya Tuhan kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi banyak orang. Dan banyak orang akan mengenal Engkau Tuhan. Dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, juga Presiden Indonesia Tuhan. Wakil presiden semua yang bekerja Tuhan dalam pemerintahan, kami mohon hikmat-Mu atas mereka Tuhan. Biar mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, ada Engkau diikutsertakan dalamnya Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan untuk kepentingan banyak orang Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuhan kami mohon jamahan-Mu atas pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kami berdoa biar lawatan-Mu terjadi Tuhan atas setiap Tuhan
umat-umat-Mu Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan, kami semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Kami semakin Tuhan bertambah-tambah kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Setiap bangsa-bangsa akan bertekuk lutut dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa permohonan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, untuk ibadah Super Sunday, English Service dimulai 11.30 waktu Columbus, dan untuk bahasa Indonesia dimulai 9.30, dan prayer meeting bahasa Indonesia diadakan setiap Kamis pukul 8 via Zoom, dan I Care diadakan setiap Sabtu pukul 8 via Zoom, dan juga pastor kita mempublish renungan harian setiap hari pukul 8, dapat dilihat di Facebook ataupun YouTube dengan nama Pastor Adrian Hendarta. Dan pengumuman terakhir untuk persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui channel yang tertera di layar Anda. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu saudara-saudari semua. Sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. I believe in God, the holy and loving Father, the eternal and unchanging ruler of all, the creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord and Savior, who became man by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. He descended to the realm of the dead, and on the third day he rose again. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. One day he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit and in his unending work to sanctify, to equip, to build, and to unite the church. I believe in the fellowship of the believers. I believe that my sins have been forgiven. I am saved by God's grace, not by works. I am made right, a work in progress, and I am blessed in him. Death has no power over me. One day I will be resurrected and live the everlasting life. Amen. Shalom, selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan dan Raja kita yang mulia. Mungkin beberapa dari Anda bertanya, kok bisa ya ngucapin selamat, dan bagaimana mungkin bisa bersuka cita, yang dimana kita harus merayakan hari istimewa ini di rumah, bukan di gereja bersama saudara-saudari kita seiman, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti hari-hari Paskah yang sebelum-sebelumnya. Nah, jujur, saya juga sempat terpengaruh, ya, sempat down, sempat memikirkan, coba kalau kita pikirkan, kapan lagi di dalam sejarah, atau setidaknya di dalam 100 tahun terakhir ini, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak dapat merayakan salah satu hari besar yang paling sakral, ya, yang penuh dengan sukacita dalam iman dan tradisi kekristenan kita untuk dirayakan di dalam gereja. Tahun 2020 ini pasti akan ditandai sebagai salah satu tahun yang paling gelap, ya, suram, tidak hanya dalam sejarah gereja, tetapi juga dalam sejarah umat manusia. Banyak dari kita mungkin merasa kok hari Paskah sepertinya seolah-olah kita masih di bawah bayang-bayang hari Jumat Agung, masih penuh dengan perih, penuh dengan duka lara, penuh dengan keputusasaan. Namun, saudara-saudari yang terkasih, saya mau tekankan bahwa kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang itu, saudara. Kita mungkin ya harus merayakan hari Minggu Paskah ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi perubahan ini seharusnya tidak mengurangi sukacita kita atas kemenangan Kristus atas maut dan kuasa kegelapan. Perayaan Paskah di tahun 2020 ini akan diingat di mana-mana, ya, bahwa ya benar, gereja-gereja tampaknya sepertinya kosong. Namun jangan lupa, kuburan milik Yesus juga
sudah kosong, saudara. Haleluya, pandemi coronavirus ini tidak akan meniadakan kemenangan besar yang dialami dan dimiliki oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kemenangan itu bukan hanya miliknya semata, tetapi kemenangannya juga menjadi milik kita. Kemenangannya menjadi kemenangan kita. Oleh karena itu, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bagaimana kemenangan Kristus menjadi milik kita? Mungkin Anda berpikir, apakah ini mungkin sama ya waktu kita menonton tim olahraga favorit kita memenangkan kejuaraan dan kita ikut berbahagia untuk mereka, ikut berbahagia dengan mereka, merayakan kemenangan mereka, dan bagaimana seolah-olah kemenangan mereka menjadi kemenangan kita. Nah, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya ya tentang euforia pertama saya merayakan kemenangan sebuah tim olahraga. Untuk Anda yang mengenal saya cukup dekat, Anda tahu saya tidak senang dengan olahraga. Saya tidak senang menonton olahraga apapun, apalagi olahraga baseball, ya itu sejenis permainan bola casting di Amerika Serikat. Jadi tolong jangan tersinggung kalau Anda suka baseball atau suka olahraga. Ya, dan saya baru saja tiba di Amerika Serikat untuk kuliah, tepatnya tahun 2004. Itu adalah tahun pertama saya di Amerika Serikat. Kota tempat saya tempati itu Boston dengan timnya Red Sox baru memenangkan kejuaraan ya dunia pertama sejak tahun 1918, bayangkan. Dan tiba-tiba kota Boston meledak dengan perayaan yang besar-besaran. Dan saya yang tidak tahu apa-apa baik tentang olahraga baseball maupun tentang tim yang baru menang, saya ikut bergabung di dalam perayaan itu. Saya sama senangnya ya dengan warga asli Boston setempat ya atas kemenangan itu. Walaupun saya bukan warga Boston, walaupun saya tidak mengerti, tapi nggak tahu bagaimana kemenangan mereka seolah-olah menjadi kemenangan saya, menjadi milik saya juga. Tapi apakah benar kemenangan itu benar-benar kemenangan saya? Mungkin iya, selama 1-2 minggu saya ikut merasakan, saya ikut mengalami perasaan kemenangan yang sama. Tapi hari ini tidak ada lagi yang tersisa selain kenangan-kenangan indah. Tim yang menang sudah lewat, sudah berubah, saya juga sudah berubah. Dan jika Anda bertanya kepada saya hari ini, Pastor, tim baseball mana yang Anda dukung? Saya akan katakan, saya akan dukung tim manapun yang memenangkan pertandingan tahun itu. Jadi sekali lagi, mohon maaf jangan tersinggung saudara-saudara yang terkasih. Nah, tentu saja kemenangan sebuah tim olahraga berbeda ya dengan kemenangan Kristus Yesus. Kemenangannya memiliki konsekuensi, memiliki dampak yang bersifat permanen, ya, jangka panjang, selamanya pada kehidupan kita dan kehidupan banyak orang sebelum kita dan orang-orang yang akan hidup setelah kita. Nah, ada satu kisah di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, yaitu di hari Minggu kebangkitan Kristus yang akan selalu saya baca, yang selalu saya pegang. Terutama ketika saya perlu menemukan harapan di tengah-tengah situasi di mana banyak mimpi-mimpi yang hancur, banyak harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Saya rasa bacaan kita hari ini sangat cocok untuk setiap dari kita dikala kita mencoba untuk tidak hanya mengerti ya pandemi global coronavirus ini apa sih tujuannya, apa sih di balik ini, tetapi juga untuk merayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus sembari kita melewati masa-masa pandemik ini. Suatu musim kehidupan yang penuh tantangan, di mana keputusasaan merajalela. Kemanapun mata kita memandang, kelihatannya tidak ada harapan. Kelihatannya banyak sekali kabar buruk yang kita baca. Nah, oleh sebab itu, mari kita baca dari buku Injil Lukas 24 ayat 13-35. Ini adalah perikop yang cukup panjang. Dan untuk mengikuti tradisi membaca kitab suci di gereja kita, saya dengan hormat mengundang Anda untuk berdiri meskipun Anda membacanya dari rumah. Ya, ini adalah firman Tuhan, kita mau menghormatinya dan untuk membaca bersama-sama dengan saya. Oke, Anda siap? Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita ini berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan untuk kebangkitannya. Puji Tuhan ya untuk kemenangannya atas maut. Ya, nah saudara, saya senang dengan peristiwa perjalanan ke Emmaus ini karena untuk beberapa alasan. Karena ini tidak hanya menceritakan kisah perjumpaan pribadi Yesus dengan kedua muridnya ini, tapi ini juga sebuah kisah di mana Yesus secara pribadi menguatkan, menghibur murid-muridnya yang mungkin waktu itu menghadapi rasa takut, penuh dengan keraguan, patah hati, hancur hati, dan putus asa. Yang lebih penting dari peristiwa ini adalah bahwa murid-murid ini, dua orang ini bukanlah salah satu dari 3 murid Yesus yang paling dekat ataupun bagian dari ke-12 murid. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Siapakah mereka? Hanya satu dari mereka yang disebutkan namanya, yaitu apa? Kleopas. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, secara tradisi banyak yang percaya bahwa kedua orang muridnya ini adalah 2 orang laki-laki. Namun setelah membaca dengan seksama dan menghubungkan ya beberapa peristiwa ya secara logika di dalam 4 kitab Injil, banyak ahli teolog yang percaya bahwa kedua orang murid ini sebenarnya adalah pasangan suami istri, dan identitas murid lainnya itu yang dipercaya adalah Maria yang hadir di dalam penyaliban Yesus, dan juga dia yang hadir di pagi hari menemukan kubur kosong. Ya, bukan Maria
bukan Maria ibunya Yesus ya. Nah, tapi hari ini kita bukan mau berdebat mengenai siapa identitas dua orang murid ini, tapi saya mau kita belajar bagaimana kebangkitan Kristus yang berkemenangan menjadi kemenangan para murid-murid tersebut, dan tentunya menjadi kemenangan kita juga hari ini. Nah, dengan cepat saya akan membagikan 5 dampak permanen, ya, 5 dampak permanen yang mengubahkan kehidupan kita, ya, dari kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Apakah Anda siap? Baik, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, ya, kemenangannya itu mengubah cara kita mengenal Tuhan, mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kemenangannya itu memulihkan dan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang sebelumnya rusak, apa yang sebelumnya hancur, sekarang telah dipulihkan, telah diperbaharui. Saudara, kedua murid ini tidak hanya berinteraksi dengan Yesus, namun di akhir dari perjumpaan mereka, mereka juga melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Di mata mereka, Yesus bukan lagi sekedar seorang rabi, seorang guru yang bijaksana, atau pahlawan yang mereka tunggu-tunggu untuk membebaskan mereka dari Roma. Tetapi sekarang mereka melihat Yesus sebagai siapa dia, yaitu Raja yang menebus dosa-dosa mereka, Raja yang memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Nah, Tuhan itu selalu dekat dengan para murid, dan dia selalu ada bersama dengan mereka. Tetapi saat ini, Tuhan itu lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Tidak ada lagi tirai-tirai yang menghalangi. Sebelumnya mereka tidak benar-benar mengenal dia, mereka tidak bisa benar-benar melihat dia. Mata mereka tertutup. Hari ini sama dengan kita, seperti para murid tersebut, kita dapat melihat Tuhan dan mengenali dia untuk siapa dia. Kita tidak hanya merasakan kehadirannya, tetapi kita bisa mengenal dia lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Tidak ada lagi pemisahan. Dosa-dosa kita telah diampuni, dan kita dapat datang padanya kapan saja dan untuk hal apa saja. Untuk hal apapun. Di dalam kesedihan kita bisa datang padanya untuk penghiburan. Di dalam kehancuran kita bisa datang padanya untuk pemulihan. Di dalam sakit penyakit kita bisa datang kepadanya untuk kesembuhan. Di dalam keputusasaan kita bisa datang kepadanya untuk pengharapan yang baru. Haleluya. Nah, kitab Efesus pasal kedua ayat 12-13 mengatakan bahwa waktu itu kamu itu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulunya jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari. Nah, yang kedua, kemenangannya mengubah cara kita melihat hidup dan mati. Oke, kebangkitan Yesus mengubah cara kita melihat kehidupan ini. Dan segala harapan-harapan palsu yang mungkin ditawarkan oleh hidup ini, saudara. Agak amin. Nah, hidup ini sementara. Tidak hanya kita ini egois, kita juga terbatas dalam pengetahuan dan kemampuan kita untuk melihat lebih dari sekedar kebutuhan kita, lebih dari sekedar keinginan kita yang sementara. Lihatlah kedua murid itu, mereka sedih, mereka putus asa, mereka patah hati, mereka meninggalkan Yerusalem dengan mimpi-mimpi yang hancur. Mereka sangat berharap kepada Yesus. Mereka ingin Yesus memberi mereka sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka dambakan. Tetapi ternyata Yesus memberi mereka sesuatu yang lain. Sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka bahkan nggak sadar selama ini mereka butuhkan apa yang Yesus berikan. Nah, melalui kemenangan Yesus atas maut, kita dapat melihat bahwa hidup ini ya memang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kehancuran hati. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita memiliki keinginan egois ya, untuk kelegaan yang kita pikir sangat kita butuhkan untuk mengatasi rasa sakit ya, penderitaan yang ada di dunia yang jatuh ini. Mungkin kelegaan yang kita nantikan adalah apa? Kesembuhan. Mungkin terobosan dalam keuangan, dalam finansial, atau mungkin terobosan dalam hubungan-hubungan yang kita miliki. Mungkin kita merindukan sebuah mujizat yang begitu besar ya dalam kehidupan kita, tapi kita lupa, kita gagal untuk melihat bahwa mujizat yang terbesar dari segala-galanya adalah Yesus telah menaklukkan maut, dan melalui kemenangannya di dunia ini kita akan melihat sekilas ya, di dunia ini kita bisa melihat sekilas kemuliaan yang akan datang.
Ya, akan ada terobosan, akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, dan restorasi, akan ada berkat di sana dan di sini. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa penderitaan yang kita alami hari ini di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti kita kelak. Dan kemenangannya juga mengubah cara kita melihat kematian. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Dan kita semua adalah orang berdosa, tapi puji syukur pada Yesus sekarang kematian bukanlah akhir dari segalanya. Finalitas kematian tidak akan menjadi sesuatu yang kita takutkan. Dan sebagai orang percaya, kita tidak takut mati lagi. Sebab melalui kebangkitannya, kita dapat melihat bahwa suatu hari nanti kita semua juga akan dibangkitkan. Kita akan dipakaikan baju kemuliaan tubuh yang baru. Dan bersama-sama dengan dia, kita akan menjalani kehidupan kekal yang bebas dari rasa sakit, bebas dari kesedihan, bebas dari duka cita, dan bebas dari penderitaan. Haleluya. Yang ketiga, kemenangannya mengubah cara kita membaca dan memahami Alkitab. Lihatlah penekanan-penekanan yang Yesus berikan, ya, tentang bagaimana firman Tuhan, bagaimana Alkitab itu sejak awal perjanjian lama, dari beginning, ya, semuanya itu tentang dia. Semua firman Tuhan mengacu kepadanya, menunjuk kepada Yesus seorang. Dan saudara, melalui hidup Yesus, melalui kebangkitannya, firman Tuhan menjadi hidup dan nyata. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar sejarah, ya, untuk kita pelajari atau untuk membuat pikiran kita gampang bosan, itu terhibur. Kita butuh hiburan, bukan. Dan pastinya Alkitab itu bukan sekedar dongeng atau cerita belaka, legenda, bukan. Firman Tuhan adalah kisahnya, his story, penyingkapan akan siapa juru selamat kita yang perkasa dan sudah menang, dan namanya adalah Yesus. Nah, ini juga sebuah peringatan bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya, bagi setiap pendeta, bagi setiap hamba Tuhan, bagaimana kita membaca Alkitab dengan benar. Jika kita ingin setia pada teks Alkitab, berhentilah mencari cerita atau tempat kita, ya, dalam cerita bacaan yang kita baca, tapi kita mulai menemukan Yesus, kita mulai melihat keindahannya, kebesarannya, kasih karunia-Nya, kesempurnaannya di dalam baris demi baris kalimat yang kita baca dan kita renungkan. Paulus menuliskan di buku Efesus, bunyinya demikian. Dan meminta pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ada dua lagi. Yang keempat, ya, kemenangannya mengubah cara kita percaya kepadanya. Sekali lagi, kita tidak lagi percaya kepada seorang manusia atau superhero. Kita percaya pada Yesus yang telah mengalahkan maut dan yang telah membayar tebusan yang penuh untuk setiap dosa kita. Melalui kebangkitannya, kita dapat bersaksi bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang mampu, tapi Dia juga Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang rela turun tangan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita menaruh iman percaya kita selain di dalam Kristus Yesus. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia Tuhan yang maha murah hati, dan Dia juru selamat yang maha pengasih dan penyayang. Saudara, perubahan-perubahan dalam cara kita melihat hidup dan mati, cara kita membaca kitab suci, dan cara kita percaya kepada Tuhan, itu dapat diringkas dalam kutipan indah dari seorang hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis ini dulunya adalah seorang ateis garis keras. Nah, tapi kemudian dia menjadi orang percaya, dan ini kalimat yang ia katakan.
Saya percaya akan iman kekristenan. Sebagaimana saya percaya bahwa matahari selalu terbit. Telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengan melaluinya, saya dapat melihat segala sesuatu yang lain. Ya, ini kata seorang C.S. Lewis. Baiklah, saudara, yang kelima, ya terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kemenangannya, ya kebangkitannya mengubah cara kita menjalani hidup baru yang kita dapatkan ya olehnya. Dalam hal apa? Kehidupan baru kita berbeda dari yang lama. Wah, yang paling jelas adalah kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya, kita tidak lagi budak dosa. Kita dapat mengatasi pencobaan karena Kristus telah berperang bagi kita dan keluar sebagai pemenang. Tidak ada pencobaan yang terlalu sulit ya untuk kita hadapi dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita yang telah Dia panggil, yang telah Dia pilih untuk dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan apa yang terjadi pada dua orang murid ini di cerita ini dan banyak murid-murid lainnya yang telah menyaksikan dan mengalami kuasa kebangkitannya, setidaknya ada 4 ya gaya hidup yang dapat kita nikmati hari ini sebagai orang-orang Kristen yang berkemenangan. Oke, ada siap? Yang pertama, setiap dari kita boleh hidup melekat dengan Tuhan. Ya, kita bisa tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Lihatlah bagaimana para murid meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan Dia tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ya, setelah memecah-mecahkan roti, Dia pergi. Namun bukan karena Dia meninggalkan mereka lagi, tetapi karena sesuai dengan janjinya, Ia harus pergi supaya datang seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya pernah katakan Bethlehem adalah Tuhan bersama kita, Immanuel. Golgota adalah Tuhan bagi kita. Pentakosta adalah Tuhan di dalam kita. Kita tidak pernah lagi sendirian dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Ya, yang kedua, saudara, hidup yang kita peroleh adalah hidup yang beristirahat dalam cinta dan kasih karunia-Nya. Yesus mengambil waktu untuk membiarkan para muridnya beristirahat bersama dengan Dia, lalu Yesus memecah-mecahkan roti, ya, sebagai peringatan akan pengorbanan dan penderitaannya. Nah, sekarang setelah Kristus dibangkitkan, Anda dan saya, kita dapat menikmati peristirahatan penuh seumur hidup kita di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kehidupan seperti apa, saudara? Kehidupan yang penuh semangat dan menyala-nyala di dalam Dia. Lihat perbedaannya. Sebelumnya, waktu mereka lagi berjalan ke Emmaus, murid-murid itu tampak sedih, tenggelam di dalam keputusasaan mereka. Tapi setelah pertemuan, setelah perjumpaan dengan Yesus dan menyadari bahwa Kristus Yesus telah bangkit dari kematian, hati mereka membara, berkobar-kobar, menyala-nyala. Untuk apa? Untuk yang keempat, saudara, untuk kehidupan yang berpusat pada Kristus. Ya, sebab ada panggilan baru yang Tuhan berikan. Tidak hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada Anda dan saya. Para murid-muridnya siap untuk kembali ke kehidupan lama mereka waktu mereka melihat Yesus sudah mati. Namun ketika Kristus telah bangkit, hidup para murid berbalik kembali. Tapi kali ini perubahannya adalah untuk selamanya, untuk seterusnya. Sebelumnya mereka adalah sekelompok penakut. Lalu mereka diubahkan menjadi pria-pria, wanita-wanita ilahi yang gagah perkasa, yang berani. Dan mereka punya satu tujuan utama, tujuan akhir yaitu apa? Untuk memberitahu semua orang tentang kabar baik dan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, membawa dunia untuk memandang kepada Raja yang menang, Kristus Yesus namanya. Jika kita ingin meringkas kehidupan Yesus di bumi, dari kelahirannya hingga kebangkitannya, terutama ketika kita berusaha melewati pandemi coronavirus yang mempengaruhi seluruh dunia ini, dan sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, inilah yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon tentang Tuhan sebagai Immanuel. Tuhan itu Immanuel, Allah beserta kita di dalam wujud kemanusiaan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam penghukuman kita, di dalam penderitaan kita, di dalam kematian kita. Dan sekarang bersama kita, atau lebih tepatnya kita bersama Dia di dalam kebangkitan, di dalam kenaikan, di dalam kemenangan, dan kemegahan Advent kedua, yaitu kedatangan kedua kalinya yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, sebab Dia hidup, kita dapat menghadapi hari esok. Jika saya boleh meminjam kesimpulan dari hamba Tuhan lain bernama Timothy Keller, ya, dari salah satu khotbah Paskahnya, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan demikian. Ini yang ia katakan. Kebangkitan memberi kita harapan
untuk sebuah masa depan. Masa depan kita benar-benar ada, sungguh ada di sana. Dan masa depan itu disiapkan secara khusus dan pribadi oleh Yesus untuk masing-masing setiap dari kita. Dan bahwa masa depan itu pasti adanya. Dan masa depan itu luar biasa indahnya. Dan coba tebak, saudara, semua kebenaran-kebenaran ini yang kita bicarakan hari ini itu mengarah pada satu kebenaran yang tertinggi, yaitu apa? Yesus Kristus sebagai Raja yang hidup, Raja yang berkemenangan. Segala puji bagi Yesus atas kemenangan-kemenangan yang sekarang kita memiliki kepastian akan masa depan yang kita alami dengan Kristus Yesus, masa depan yang hanya dapat kita miliki di dalam Dia seorang. Dan Dia bersama-sama kita dalam kesedihan kita, dalam penderitaan kita hari ini. Dia bersama kita sampai akhir. Dan akhir itu akan menjadi awal dari kehidupan kekal kita bersama dengan Raja mulia, Raja yang berkemenangan. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Haleluya. Segala puji bagi Raja yang telah bangkit. Jika Anda mati dalam dosa dan pelanggaran Anda, nyatakan kemenangan Anda atas dosa dan hiduplah kembali, dibangkitkanlah kembali dari kematian dan dilahirkan kembali ke sebuah pengharapan yang hidup. Jika Anda merasa dikalahkan oleh keadaan Anda saat ini, bangkitlah dan hiduplah dalam kebangkitannya. Jadilah pemenang melalui kemenangan Yesus atas maut. Mari kita puji namanya. Haleluya. Moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. He is lifted high forever.
Ya Tuhan Yesus, terlepas dari keadaan kita saat ini, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat merampas sukacita kita akan kemenangan-Mu atas maut, kemenangan-Mu melawan segala kuasa kegelapan. Yang terpenting dari segalanya, tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat merampas kemenangan kita di dalam-Mu dan kemenangan kita bersama-Mu Tuhan. Kemenangan-Mu adalah milik kita, milik kami Tuhan, dan di dalam Engkau kami pernah mati di dalam pelanggaran kami, tapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasih-Mu yang besar telah menghidupkan kami kembali bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus Yesus kami juga telah dibangkitkan, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemberian keselamatan yang Engkau berikan secara cuma-cuma, namun Engkau bayar dengan harga yang mahal. Yesus, sekarang hati kami menyala-nyala untuk Engkau. Kami ingin tinggal di dalam Engkau. Kami ingin beristirahat di dalam kasih karunia-Mu dan melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau siapkan, yang Engkau panggil untuk kami selesaikan. Dan ini semua menjadi mungkin melalui kematian dan kebangkitan Raja kami yang hidup, Raja kami yang menang, Kristus Yesus namanya. Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah Raja yang hidup di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka hati kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami yang hidup dan berkemenangan, mari yang percaya sama-sama katakan, Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see. God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Happy Easter, everybody! And God bless you. I hope you have a good day.
Sekali lagi selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.